Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Al-Usuli atau Talqin Usulil Aqidati lil Amma. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, kita sudah terangkan dari pendahuluan buku ini seputar masalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal dari pendahuluan beliau dalam memulai buku ini. Dan sudah diterangkan dari pembahasan-pembahasan seputar masalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah terangkan 3 sebab ya. Penulis memulai bukunya dengan basmalah ini. Siapa yang tahu yang pertama? Karena mencontoh Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Quran seluruh surahnya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah yaitu surah At-Taubah. Ya. At-Taubah dia tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Langsung bara'atu minallahi wa rasulihi sampai akhir ayat. Baik. Itu yang pertama ya. Dari surah Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mencontoh hal tersebut. Kemudian yang kedua, alasan beliau mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah diterangkan ya hadis-hadis tentang kisah beliau mengirim surat pada Herakl. Itu dengan awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengirim surat kepada Najasyi, Kaisar, ya, Kisra, para raja dari itu semuanya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan juga yang ketiga, karena mencontoh kebiasaan para ulama as-salaf sebelum beliau. Ya. Itu dari kebiasaan yang berjalan dari masa dahulu. Baik, apa hukumnya seorang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ini? Wajib atau sunnah? Atau hanya boleh saja? Hukumnya? Hukumnya sunnah ya, sunnah, bukan dari hal yang wajib. Artinya kalau dia tidak pakai Bismillah juga, misalnya di tulisan, dia tidak berdosa kan? Hanya di situ kan ada faidah. Ya. Ketika seorang memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada faidah. Apa kemarin 2 faidah yang sudah diterangkan? Dari memulai buku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu 2 faidah? Hasan, mencari keberkahan agar apa yang dia tulis itu yang dilakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibuatnya berkembang lama manfaatnya kan? Itu kan berkah namanya. Walaupun sedikit tapi diperbanyak pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut terus-menerus. Ya. Seperti buku yang kita kaji ini kan? Ini penulisnya sudah lama meninggal. Sudah 3 abad yang lalu. Tapi di antara keberkahannya seperti itu. Masih kita baca buku-buku beliau rahimahullahu taala. Itu di antara dari faedah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ya, meminta pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dimudahkan dia menulis
Atau dia kalau di amalan yang lainnya kan dimudahkan seorang untuk beramal. Sudah faedah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan juga ada pembahasan-pembahasan yang lain sudah kita kaji ya tentang masalah bismillah. Jadi kalau dikatakan bismillah itu artinya dia memohon dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Satu nama tapi mencakup seluruh nama Allah, ringkas. Gitu kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dua nama dari nama Allah. Dari asal kata yang sama yaitu apa? Yang Maha merahmati. Ini kan sudah dibedakan perbedaannya. Sudah diterangkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayo, apa di antara perbedaannya? Antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman dia nama khusus. Baik, Hasan. Milik Allah. Tidak boleh makhluk bernama dengannya kan? Kecuali kalau dia pakai Abdu Rahman gitu kan? Baik. Kalau Ar-Rahim apa? Khusus? Bukan. Ya kalau Rahim dia tidak khusus, gitu aja bilang. Dia bisa untuk Allah, bisa juga untuk bisa juga untuk hamba-hambanya kan? Ya. Rahim. Nabi kita kan sudah diterangkan di antara sifat beliau Rauf, Rahim. Rauf juga sama, nama Allah, tapi dia juga bisa dinamakan untuk makhluk. Ya, banyak nama-nama ya yang lain. Malik, sudah ya. Rashid, itu nama Allah tapi bisa juga untuk hambanya. Ya. Baik. Rauf. Nah. Jadi kalau nama Allah, nama Ar-Rahman, ini tidak boleh ya. Seorang makhluk bernama dengannya dengan nama khusus tersebut. Boleh kalau dia pakai Abdu, Abdullah, gitu kan? Atau Abdurrahman. Paham ya? Baik. Sudah diterangkan. Kemudian yang kedua, apalagi di antara perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dari sisi maknanya sudah diterangkan. Bagaimana kandungan maknanya? Nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman itu cakupannya luas. Rahmat Allah yang sangat luas gitu kan? Mencakup seluruh makhluk. Ya. Kalau nama Ar-Rahim siapa yang tahu? Yang Maha merahmati juga dengan rahmat yang bagaimana? Yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Paham ya? Itu nama Ar-Rahim. Ya, jelas ya? Baik, itu sudah diterangkan. Nah, sepakat para ulama bahwasanya surah At-Taubah itu dia tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah An-Naml. Itu kisah Nabi Sulaiman kan? Ketika beliau menulis surat kepada Ratu Saba. Ya. Di situ ada tulisan beliau yang berisi tentang awal surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dua kesepakatan ya dari para ulama seputar masalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia bukan bagian dari surah At-Taubah, tapi bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah An-Naml tentang kisah Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba. Ya. Di situ ada lafaz bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Adapun daripada itu selainnya itu ada silang pendapat ya. Ada silang pendapat di kalangan ulama. Apakah bismillah ini dia bagian dari surah atau bukan? Tapi yang kuatnya kan sudah diterangkan bahwa dia bagian dari, bahwasanya dia bukan bagian dari surah. Ya. Termasuk surah Al-Fatihah. Bukan bagian dari surah Al-Fatihah menurut pendapat yang paling kuat.
Tapi dia hanya pemisah saja, pembuka surah, gitu kan? Walaupun di surah Al-Fatihah itu ada silang pendapat ya. Ada yang menganggapnya dari ayat pertama di surah Al-Fatihah. Ya. Tapi yang lebih kuatnya itu sudah kita terangkan bahwasanya Nabi itu ketika membaca di awal salat jahriyah di surah Al-Fatihah itu beliau buka dengan lafaz apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bukan tidak dibaca bismillahnya, tapi dibaca namun tidak dijaharkan. Ya, tidak dijaharkan. Jelas ya? Baik. Ini masalah-masalah seperti ini dimaklumi saja ya kalau ada silang pendapat dalam masalah itu. Baik. Ya, sekarang kita masuk di masalah yang pertama sekarang ya. Ini mulai masuk di pondasi pertama dari makna nama Rabb. Kita masuk sekarang masalah pengenalan hamba terhadap Rabb-nya. Ya. Diterangkan di situ di bukunya di halaman 3 ya. Dari buku panduannya. Sudah punya buku semua ini? Ada yang enggak punya buku? Yang punya buku enggak ada? Sebagian? Ustaz, masih banyak tidak punya buku. Mana buku yang kemarin di sini? Ada disimpan enggak di sini? Coba ambil dulu. Pasti enggak punya buku. Yang dikasih yang baru saja ya. Yang lupa itu jangan dikasih. Kalau dia lupa berarti ada bukunya di rumah. Kan begitu. Siapa yang lupa bukunya? Ya bukunya di tas, taruh dalam tasnya ya. Supaya bisa lebih terjaga. Nah. Sudah ada bukunya? Hah? Kasih aja. Kalau masih ada stok. Jangan sampai sudah hilang bukunya, sudah hilang juga ilmunya. Bagaimana ini? Baik. Dijaga buku-bukunya ya. Itu para ulama itu mereka orang-orang yang paling menjaga bukunya. Mereka itu tidak sembarang dia kasih pinjam orang bukunya misalnya kan. Itu kan kadang ada tulisan-tulisannya yang dia tulis di taklim, pelajaran. Itu kadang yang tidak ada di buku dicetak. Nah itu yang harusnya dijaga. Nah itu diantara ya dari hikmah seorang menjaga buku. Ya. Kemudian juga diantara juga bahayanya kalau dia kasih pinjam orang, jangan sampai orang itu dia isi yang lain di situ. Nah bisa bahaya nanti. Ada tulisan yang tidak dipahami. Jadi bukunya dijaga baik-baik. Ya, dijaga baik-baik. Apa yang ditambah tulisannya kalau ada faedah dari pelajaran atau yang tidak ada di buku begitu ya pembahasannya. Nah. Jadi biasakan kita belajar pakai buku ya. Pakai buku. Kita kan sekarang ini serba kurang. Ya, hafalan kita kurang. Daya ingat kita kurang juga. Kalau sudah kurang begitu, terus datang juga tidak ada persiapan senjata, nanti tidak ada yang kita dapat dalam belajar. Jadi kalau Imam Al-Bukhari ya, Imam Al-Bukhari itu beliau kalau datang tidak bawa buku. Iya. Beliau hafal semuanya. Dari awal majelis sampai akhir majelis. Tulisnya di mana? Beliau tulis di rumah nanti. Atau di perjalanan ketika beliau sudah pulang. Dia tulis semua yang diingat tadi itu, yang didengar di majelis. Itu Imam Al-Bukhari. Kuat hafalannya. Kalau kita kan tidak seperti itu. Serba banyak kekurangannya. Jadi kita pakai buku sebagai sarana untuk membantu belajar. Ya. Ada pulpen yang disiapkan. Itu kan orang belajar seperti itu. Jangan di sekolah saja yang dilengkap-lengkapi. Di sekolah bawa tas, ada buku, ada pulpen, ada tipex. Ya, di talim juga harusnya lebih lengkap lagi seorang. Dia
kesiapannya. Ini masalah agama ini. Masalah sebab-sebab keselamatan dia nanti di dunia, di akhirat. Kalau sekolah itu kan hanya di dunia saja dia bisa selamat mungkin. Ya. Di akhirat belum ditentukan. Tidak ada mungkin yang dia persiapkan di situ. Kalau sekolahnya dari ilmu-ilmu dunia kan tentunya. Nah. Baik. Itu sekilas tentang masalah tadi ya. Dari adab dalam belajar itu dia persiapkan buku, alat-alat untuk menyalin dari pembahasan akidah atau dari pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Itu pada semua pelajaran seperti itu ya. Semua metodenya seperti itu. Nah. Sekarang kita di halaman 3 ya, dari pembahasan buku ini. Kita mulai masuk di pondasi yang pertama tentang masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah kita uraikan di pertemuan sebelumnya ya. Di sini beliau terangkan kepada kita ada sekitaran 7 masalah. Sekitaran 7 masalah penting seputar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari cara-cara metode kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau akan terangkan tentang makna nama Rabb. Makna nama Rabb. Dan Rabb ini kan dari nama Allah. Dari nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau berkata di situ, nulis rahimahullah taala berkata, "Nah, idza qila laka man rabbuk? Faqul rabbi Allah. Wa idza qila laka ish ma'na rabb? Nah, faqul al-ma'budu al-maliku al-mutasarrif." Nah. Tapi jika dikatakan kepadamu, siapakah Rabbmu? Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah. Dan jika dikatakan kepadamu, apakah makna dari Rabb itu? Ya. Apa makna Rabb? Maka katakanlah, Rabb itu maknanya adalah Al-Ma'bud, Al-Malik, Al-Mutasarrif. Dialah Allah yang disembah, yang maha memiliki, lagi maha mengatur. Lagi maha mengatur. Baik. Ya. Jadi di awal kali beliau katakan di situ wa idza qila laka atau idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, dikatakan kepadamu. Ya. Jadi ada isyarat ya kita akan ditanya nanti. Kita akan ditanya. Dan ini sudah kita terangkan ya. Di alam kubur semua kita pasti akan ditanya oleh Allah lewat perantaran malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Soal yang pertama yang kita akan ditanyakan sama seperti ini. Man Rabbuk? Ya. Siapakah Rabbmu? Jadi beliau di sini awali pembahasan mengenal Allah dengan pertanyaan Man Rabbuk. Itu beliau akan ingatkan kita bahwasanya kita nanti di alam kubur akan ditanya seperti ini juga. Akan ditanya seperti ini juga. Man Rabbuk? Siapakah Rabbmu? Siapakah Rabbmu? Jelas ya? Baik. Maka dikatakan di situ, ya. Rabbku adalah Allah. Ya, Rabbku adalah Allah. Jadi di sini yang kita akan terangkan 2 masalah nanti ya. Apa nama Rabb dan apa itu nama Allah. Walaupun nama Allah nanti akan diterangkan juga di masalah yang ketiga yang kita akan baca juga nanti insyaallah taala tentang mana nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau mulai masuk di nama yang pertama yaitu fa idza qila laka ish ma'na rabb. Dan jika dikatakan kepadamu apa makna Rabb itu? Ya, beliau katakan tadi sudah dibaca. Rabb itu artinya yang disembah, yang maha mengatur dan yang maha disembah, yang maha memiliki dan yang maha mengatur. Ya. Baik. Di buku yang lainnya, di buku Al-Usul Ats-Tsalatsa, beliau juga di situ berkata tatkala menerangkan makna Rabb, itu ada juga beliau dari kalimat yang lain ya, tapi maknanya mirip. Ya. Ketika beliau terangkan nama Rabb, beliau katakan di situ, Rabb itu adalah Rabbani
alladzi rabbani bi ni'matihi. Ya. Rabb itu adalah yang mentarbiah aku dengan nikmat-nikmatnya. Wa khalaqani min adamin ila wujudin. Dan menciptakan aku dari tidak ada menjadi ada. Ya. Salah tadi ya. Di buku Al-Usul Ats-Tsalatsa beliau katakan Rabb itu adalah alladzi rabbani bi ni'matihi. Dialah Allah yang telah mentarbiah aku. Ya, tarbiyah itu artinya ibarat dari penjagaan. Ya, dijaga ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup seluruh makhluk. Secara umum dijaga oleh Allah. Diatur, gitu kan? Dikuasai. Jadi mirip tadi ya dengan apa yang dikatakan oleh beliau di sini. Hanya beliau bahasakan dengan bahasa yang lain. Al-Malik, Al-Mutasarrif. Itu dari mana tarbiyah. Dari mana-mana apa? Tarbiyah. Yang telah mentarbiyah aku. Yang menjaga, yang mengatur, yang menguasai aku. Nah, bi ni'matihi. Dengan nikmat-nikmatnya. Jadi seluruh makhluk itu kan diberi nikmat oleh Allah. Sebagai bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Dan nikmat itu kan umum ya. Ya. Sudah kita maklumi. Berlaku didapatkan oleh seluruh makhluk. Nikmat kehidupan kan begitu. Menghirup udara yang segar. Ini kan dirasakan oleh semua. Ya. Makhluk yang ada di muka bumi. Nah. Itulah Allah yang memberi nikmat kepada kita. Wa khalaqani min adamin ila wujudin. Dan dialah Allah yang telah mencipta aku. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Ini mana yang lain yang tidak diterangkan di Talqin ini, buku Talqin. Tentang makna penciptaan. Jadi kita ini dulu tidak ada. Kemudian Allah cipta kita menjadi ada. Dipahami ya? Bahkan dulu di sebuah masa ada masa di mana manusia tidak pernah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan nanti ada manusia, begitu ya? Ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang kepada manusia itu satu waktu dari masa, ya, lam yakun syai'an madhkura. Dia dahulu belum pernah disebut-sebut. Nanti ada yang namanya manusia, ya, di muka bumi ini. Dulu sudah ada Allah, sudah hidup, ya tentunya kan. Dan tidak ada di situ disebut. Nanti ada orang dicipta begitu. Kemudian Allah cipta, ya, kita dari tidak ada menjadi ada. Ini dari diantara dari kandungan makna apa? Rabb. Jadi kalau sampai di sini pembahasannya, Allah itu atau Rabb itu artinya yang maha mencipta, gitu ya? Yang maha apa? Mencipta, yang maha mengatur, ya, yang maha menguasai, ya, yang mentarbiyah. Itulah dari mana-mana Rabb tadi. Jelas ya? Ya. Kemudian beliau tadi tambahkan di buku Talqin yang kita baca ini, di situ ada dari mana nama Rabb yang lain, yaitu Al-Ma'bud. Yaitu apa? Al-Ma'bud. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Ya. Yang diibadahi. Ini yang dimaksud di sini ya. Dari pertanyaan di alam kubur. Ya, ketika kita ditanya oleh Allah, oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapakah Rabbmu? Itu maksudnya siapakah yang kamu sembah? Gitu. Siapa sembahanmu? Bukan di situ hanya dikatakan maknanya siapa yang menciptakan kamu, siapa yang mengatur kamu. Ya. Walaupun itu makna Rabb juga. Tapi kalau maknanya sampai di situ saja, itu dipahami oleh seluruh makhluk. Orang kafir saja paham. Allah yang menciptakan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu tanya mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi?
Orang kafir ya. Mereka jawab siapa? Hah? Allah. Coba tanya orang Nasrani itu. Tanya orang Yahudi. Siapa yang menciptakan kamu? Mereka menjawab pasti Allah. Ya. Hanya mungkin dia pakai bahasa yang lain. Orang Nasrani kan kalau disebut Allah, Allah, gitu kan? Tapi Allah, dia tahu ada yang mencipta. Jelas ya? Seperti itu. Kecuali kalau orang ateis. Kalau dia ateis memang tidak percayakan adanya apa? Allah. Walaupun hati mereka itu yakin sebenarnya. Fir'aun saja yang sangat ingkar kepada Allah, yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, itu masih mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia ingkar itu karena kesombongan. Diungkap oleh Allah isi hatinya dalam Al-Qur'an. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, mereka ingkar. Tapi hati mereka kata Allah yakin. Ya. Akan dakwah Nabi Musa ketika itu. Dipaham ya? Nabi Musa alaihissalam ajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi karena rasa tinggi, kedzaliman dan rasa tinggi yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang menjadi pusat perhatian di sini ya. Ketika dikatakan al-ma'bud, Rabb itu adalah yang disembah, yang diibadahi. Dan itulah makna pertanyaan nanti di alam kubur. Man rabbuk, siapakah Rabbmu? Artinya siapa yang kamu sembah? Ya, siapa yang kamu ibadahi di muka bumi ini? Jadi kalau dia seorang yang beriman, yang mengenal Allah, maka dia akan menjawab sama seperti yang dikatakan oleh penulis di situ. Fakul Rabbi Allah. Ya, Rabbku adalah Allah. Ini kita diajar ya, dilatih supaya kita terbiasa mendengarkan hal tersebut, dan di alam kubur diharapkan kita bisa menjawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau kita ditanya man rabbuk, dijawab Rabbi Allah. Dipaham ya? Baik. Ini sudah dua sumber kita lihat tadi ya, di Talqin dan juga ada di buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tapi sumber yang ketiga kita ambil dari buku yang mirip juga, yaitu buku Usul Tsalatsah tapi yang dia punya muqaddimah. Ya, punya pendahuluan-pendahuluan. Ya, di situ beliau katakan juga, atau buku yang kita kenal dengan salah satu usul. Dengan salah satu usul. Ya, ketika beliau terangkan nama Rabb, di situ beliau katakan Fakul Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi atau bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Baik. Kata beliau, fa idza qila laka, dan jika dikatakan kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ini di buku yang tadi ya. Buku salah satu usul. Kata beliau, fakul, katakanlah Rabb itu adalah Rabbi Allah. Ya, Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang telah mentarbiah aku. Ini tadi sudah mirip ya dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi atau bi ni'amihi. Dan dia yang telah mentarbiah seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Dengan nikmatnya. Ini tambahan. Jadi Allah mentarbiah kita dan juga mentarbiah seluruh alam semesta. Itu cakupan dari mana Rabb. Ya, kemudian beliau berkata di situ, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dialah sesembahanku. Ya. Tidak ada untukku sesembahan selainnya. Itu puncaknya seperti itu ya. Jadi seorang ketika dia kenal Allah sebagai Rabb-nya, maka dia tetapkan Rabb itu dialah Allah yang disembah satu-satunya. Tidak ada sembahan yang lain ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Ini tiga sumber ya kita ambilkan dari buku-buku beliau rahimahullahu taala. Beliau bahasakan dengan bahasa-bahasa yang berbeda, tapi intinya sama. Penetapan Allah itu yang maha mentarbiyah, yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang maha memiliki alam semesta. Gitu kan? Itu kan dari mana tarbiyah?
Nah, dan dialah Allah yang disembah atau yang diibadahi. Ya, inilah dari mana kandungan nama Rabb. Ya. Dalilnya kan jelas kalau kita baca ayat, ya, di buku itu beliau katakan di situ dalilnya diantaranya adalah lafaz ayat di surah Al-Fatihah yang sudah kita hafal semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi kalau kita baca ayat itu, dan tadi sudah kita dengarkan dari pembahasan dari kandungan nama Rabb, maka itu akan semakin, ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari kandungan ringkas dari makna Rabb. Baru kita ambil dari pembahasan dari buku beliau rahimahullahu taala tadi di 2 kitab yang berbeda. Ya, yang tambah 1 buku ini berarti sudah 3 kitab. Dan juga ada pembahasan-pembahasan yang lainnya mungkin yang tidak kita ambil di buku-buku yang lainnya dari karangan beliau rahimahullahu taala. Dan juga para ulama yang lain ketika mereka memberikan mendefinisikan makna Rabb juga seperti itu, mirip. Hanya kadang bahasanya itu agak beda sedikit. Ya. Hanya mungkin waktu tidak bisa kita terangkan semua di sini ya. Ini ada beberapa dari perkataan para ulama kita, dari para ahli tafsir dan selainnya tentang kandungan nama Rabb. Ya. Kalau diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ya beliau katakan Rabb itu artinya as-sayyidul ladzi la syabiha lahu. Ya, Rabb itu adalah Tuhan yang tidak ada kemiripan dengannya, ya, keserupaan dengannya. Nah, itu dari makna Rabb. Ya. Wala mithla lahu, dan tidak ada yang semisal dengannya. Nah, al-muslih amra khalqihi, dialah Allah yang memperbaiki dari perkara makhluknya. Bima asbagha alaihim min ni'amihi, pada apa yang Allah curahkan kepada mereka dari nikmatnya. Ini mirip sudah diterangkan tadi ya, mirip. Jadi Allah itu tidak ada serupa baginya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan begitu. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dialah Allah yang memperbaiki dari perkara makhluk. Ya, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada mereka. Ini kan sudah mirip tadi ya dengan perkataan Syekh juga. Kemudian beliau katakan lagi wal malik alladzi lahu al khalq wal amr. Dan dialah Allah, Rabb itu adalah yang maha memiliki. Ya, di tangannya lah kepunyaannya lah penciptaan dan perkara, perintah. Dipahami ya? Itu dari perkataan dari Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam memberikan definisi dari makna Rabb. Intinya sama juga tadi. Perputarannya sama. Dialah Allah yang memperbaiki. Itu kan dari mana tarbiyah semuanya. Yang memberikan nikmatnya kepada makhluknya, yang maha memiliki, ya. Dan beliau katakan juga di situ alladzi lahu al-khalqu wal amr. Dan dialah Allah yang maha memiliki penciptaan dan perintah. Sama tadi. Allah mencipta dan juga Allah memerintah makhluknya. Ini dari kandungan-kandungan dari mana Rabb. Ya. Baik. Jadi kalau dia dikatakan Ar-Rabb, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Itu hanya untuk Allah. Kalau dia pakai alif lam ya, Ar-Rabb. Ya. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau makhluk misalnya bisa kali dikatakan dia Rabb. Ya. Di ayat-ayat Al-Qur'an ada lafaz Rabb ditujukan kepada makhluk. Tapi dengan syarat di situ kalau untuk makhluk dia harus pakai kata pengganding di belakangnya. Ya. Kata sandaran di belakangnya. Contoh misalnya dikatakan Rabbud Dar. Rabbnya rumah. Artinya di situ pemilik rumah. Begitu ya. Rabbul Ibil.
ya, pemilik onta. Boleh seperti itu kalau makhluk. Ya, jadi ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim ya. Nah, diterangkan di surah Yusuf dan juga ada surah-surah yang lainnya. Tapi kalau dia hanya bilang Rabb titik begitu ya, nah itu pasti untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia pakai alif lam, Ar-Rabb, itu pasti hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Jadi dari ringkasan seputar dari mana Rabb, dan insyaallah taala nanti berikutnya kita akan masuk ayat yang kedua atau cara yang kedua dari fase-fase kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita di malam hari ini, kita sudah selesaikan tadi pembahasan dari mana apa? Rabb. Ya. Dan di talqin di buku ini diterangkan di situ. Rabb itu punya dua makna kan? Ya, al-ma'bud, al-malik, al-mutasarrif. Al-ma'bud ini kembali kepada yang disembah atau yang diibadahi. Adapun al-malik, al-mutasarrif itu kembali kepada mana tarbiyah tadi itu. Kembali kepada mana-mana tarbiyah. Yang menjaga, yang mengatur, yang menguasai, yang memperbaiki, ya, yang mencipta. Dipahami ya? Ini dari kandungan-kandungan nama Rabb. Tapi sekira itu dulu ya. Ini dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Tapi ada yang ditanyakan dari pelajaran? Ya silakan. Silakan. Baik. Dia sudah mualaf atau masih Nasrani? Belum masuk Islam? Maksudnya apa ditanyakan di sini? Ajalnya. Tapi dia belum masuk Islam. Terus? Bagaimana kalau tiba-tiba ajalnya datang tapi belum masuk Islam? Ini bertanya sudah terjadi atau belum ini? Hah? Sudah terjadi atau belum ini kejadian ini? Atau hanya dikira-kira saja? Hah? Jangan didoakan begitu ya, jangan didoakan. Tidak boleh begitu kita. Ya kalau kita lihat ada yang seperti itu modelnya dari Nasrani, dia sudah mulai tertarik Islam, langsung ajak dia untuk masuk Islam. Itu yang paling pokok, gitu kan? Ucapkan saja, suruh ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu awalnya begitu, persaksian dulu. Nanti setelah itu diajari ya. Ya. Tanya dulu begitu, apakah masuk Islam, mau masuk Islam atau tidak? Kan begitu. Karena itu pokoknya di situ. Dia sudah ucapkan kalimat syahadat, itu sudah modal besar kan? Nabi kan ketika melihat orang-orang Yahudi itu kan yang ada anak muda kan sudah kita baca juga di sini hadisnya ya. Disakitnya begitu sudah mau meninggal. Beliau hanya suruh dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu paling pokoknya seperti itu. Karena kan yang namanya ajal tidak ditahu. Kapan ajal kita, ajalnya dia juga kapan kan tidak ditahu. Mumpung kita masih ada waktu, kita ajak dia masuk Islam. Nah, nanti setelah dia masuk Islam, baru di situ ada proses. Dia belajar di situ agama. Ya. Nah, ini tadi buku yang kita kaji ini dari awal-awal juga.
pembahasan tentang mengenal Islam itu. Sebelum dikenal Islam kan dikenal dulu apa itu Allah. Siapa itu Allah? Gitu kan? Apa itu nama Rabb yang sudah diterangkan tadi. Baik. Dan jangan kita doakan kayak tadi ya, jangan kita berikan permisalan ya. Kita berdoa agar dia bisa masuk Islam, kita ajak, itu pahala besar semuanya. Ya. Setelah Islam baru kita tuntun lagi perkara yang lainnya. Ya. Baik. Satu lagi, kalau tidak ada kita akhiri. Yes. Kasih kuat suaranya. Hah? Ini sudah diterangkan ya pada pertemuan sebelumnya kan? Kalau nama anaknya Abdurrahman, Abdul Khaliq, itu kan tidak boleh dipanggil dia Rahman atau dipanggil dia apa? Khaliq. Khaliq juga itu nama khusus ya, yang Maha Mencipta, kan begitu. Jadi harusnya diperbaiki aja cara panggilnya begitu. Kalau namanya Abdurrahman dipanggil aja Abdu. Abdu aja. Abdul Khaliq juga Abdu. Ya, kalau mau lengkapkan Abdurrahman, Abdul Khaliq. Ya. Jangan panggil Rahman. Ya, atau panggil Khaliq ya, tidak boleh. Itu nama Allah. Itu nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bernama dengannya makhluk. Tadi kan sudah dibahas ya di pembahasan masalah bismillah tadi itu. Ya. Segera itu dulu ya, mungkin sudah waktu kita akhiri majelisnya. Nah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.